Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam renungan ulang tahun. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua yang sedang berjumpa atau mengalami hari ulang tahun, hari spesial ini. Kiranya Tuhan makin hari makin bertambah-tambah dalam hidup saudara dan saya, dan Anda makin hari makin diberkati. Renungan ulang tahun atau khotbah ulang tahun hari ini saya ambil dari Yeremia pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Yeremia pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau bagi 3 poin renungan ulang tahun. Kalau saudara bertambah umur, Anda harus tahu 3 hal ini. Mengapa Tuhan izinkan engkau ada di dunia ini, dan mengapa selalu saya bertanya, mengapa Tuhan izinkan kita masih ada hidup sampai hari ini. Pertama, saudara, dari kebenaran ini kita harus tahu bahwa sebagaimana kita orang tua, kalau anak lahir dari kita tahu sekarang dia nama siapa, umur berapa, saudara, sekolahnya di mana, dan kesukaannya apa, kita pasti kenal. Nah, demikian saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dari ayat ini ada 3 kalimat atau 3 kata yang menjadi berkat untuk saya dan saudara. Yang pertama, dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau dalam kandungan ibumu, yaitu Yeremia, aku telah mengenal engkau. Perhatikan kata ini. Tuhan mengenal Yeremia dengan baik. Ya, sebelum Yeremia diciptakan, sebelum Yeremia ada di kandungan ibunya, Tuhan telah mengenal Yeremia dengan baik. Demikian dengan hidup kita. Tuhan bukan hanya tahu bahwa Anda berumur 25 tahun hari ini. Tuhan bukan hanya tahu bahwa Anda berumur 50 tahun hari ini. Tuhan bukan hanya tahu bahwa engkau punya kehidupan yang akan ada sampai titik ini. Tapi ayat ini sedang bicara bahwa dengan bertambahnya umur, kita harus berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Kita harus menjalani hidup ini semakin hari semakin berkenan. Kenapa? Karena dia bilang sebelum lahir saja dia sudah kenal kita. Apalagi setelah kita ada di dalam dunia ini. Apalagi kita sampai pada titik umur hari ini. Saya di bulan Mei tahun 2023 ini, saya akan mencapai umur 50 tahun. Dan saya bisa tahu tentang kehidupan saya yang sudah saya jalani. Tapi saya tidak tahu kehidupan apa yang akan terjadi hari esok nanti. Namun Alkitab berkata, Tuhan mengenal kita. Dari ayat ini, saya belajar satu hal. Hidup ini harus dijaga dengan baik. Kenapa harus dijaga dengan baik? Pertama, tentunya karena Tuhan telah mengaruniakan kita hidup. Tuhan telah mengaruniakan kita nafas hidup. Tuhan telah mengaruniakan kita berkat-berkatnya. Namun juga Tuhan telah memberi kita umur panjang yang merupakan kado terbaik dari surga. Tetapi dari sisi lain, saya mendapati kata Tuhan mengenal saya. Kalau saya belum lahir saja Tuhan kenal, maka ketika saya berada pada titik umur hari ini, Tuhan lebih mengenal saya. Karena itu kalau saya tahu bahwa Tuhan kenal saya dengan baik, maka kesimpulan saya di umur yang bertambah ini untuk kita semua, hiduplah harus berhati-hati. Hiduplah selalu jaga sehingga hidup kita hanya hidup yang mencari perkenanan Tuhan. Saudara-saudara, mengapa demikian? Saudara-saudara, Anda harus tahu bahwa Tuhan mengenal kita dengan baik. Tuhan kenal siapa kita, Tuhan tahu tentang umur kita, Tuhan tahu pekerjaan kita, Tuhan tahu siapa istri kita, dan Tuhan tahu siapa anak-anak kita. Kita bisa bersembunyi dengan manusia, tapi Tuhan mengenal kita dengan baik. Tuhan mengenal kehidupan kita dengan baik. Kita benar atau kita salah, kita jahat atau kita baik, kita hidup berkenan atau kita hidup menyakiti hati Tuhan. Karena itu dari pelajaran ini, mereka yang bertambah ulang tahun atau mereka yang bertambah umur, hidupmu harus makin hari makin dibereskan, makin dibenahi.
karena Tuhan tahu tentang kita. Saudara-saudara, saya percaya bahwa ketika kita mati dan ketika kita ada di pengadilan Tuhan, kata banyak orang bahwa Dia akan buka kitab kehidupan dan Dia tahu kapan kita jatuh dalam dosa, kapan kita berbuat dosa. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau Tuhan saja tahu tentang kita, hidup jangan pernah main-main. Jangan pernah bersembunyi dari dosa atau dalam dosa. Jangan pernah menyembunyikan satu kesalahan apapun. Jangan pernah main-main dengan dosa. Jangan pernah bersembunyi dengan dosa. Karena Tuhan mengenal kita dengan baik. Apa artinya? Dari poin pertama, bertambahnya umur, bertambah cinta kita kepada Tuhan, dan bertambah hari hidup kita harus makin berkenan. Kenapa? Karena Tuhan mengenal jalan hidup kita. Nah, yang kedua, saudara-saudara, dikatakan, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan. Saudara-saudara, kata menguduskan artinya dipisahkan atau dikhususkan. Jadi, saudara-saudara, di gereja kami punya alat musik, ya. Ada keyboard, ada bass, ada drum, ada bass, ada sejumlah alat-alat yang ditaruh di gereja. Dan biasanya alat-alat ini dikhususkan untuk dipakai beribadah. Artinya alat-alat ini sebagai alat-alat biasa, seperti juga artis-artis punya, yaitu keyboard, bass, dan sebagainya. Tetapi alat-alat ini dikhususkan untuk Tuhan. Demikian dengan hidup kita. Kalau Tuhan izinkan kita lahir di dunia ini, kalau Tuhan izinkan kita bertambah umur panjang atau bertambah usia, yang kedua yang harus kita mengerti adalah kalau Tuhan izinkan kita umur panjang atau bertambah usia, Tuhan mau hidup kita dikhususkan. Dikhususkan untuk siapa? Dikhususkan untuk Tuhan. Jadi seperti pasangan suami istri, ketika mereka diberkati di gereja, ketika mereka diberkati di dalam pernikahan yang kudus, maka mereka adalah, istri adalah milik khusus dari suami. Suami adalah milik khusus dari istri, saudara. Artinya kalau ada pihak ketiga, maka itu bukan lagi dikuduskan atau dikhususkan. Jadi menurut saya, saudara-saudara, demikian dengan hidup kita. Ketika kita sadar bahwa hidup ini telah dikhususkan bagi Tuhan, maka kita tidak bisa memberikan hidup ini di dua tempat yang berbeda. Hari lain kita kasih untuk Tuhan, hari lain kita kasih dunia dan setan. Hari lain kita kasih hati dan hidup kita kepada Tuhan, hari lain kita kasih hidup dan hati kita kepada dosa. Nah, saudara, tidak bisa. Hidup ini telah dikhususkan untuk Tuhan. Karena itu saudara, kalau saudara bekerja dimanapun, ingat, hidupmu telah dikhususkan bagi Tuhan. Karena itu jangan pernah main-main dengan hidup ini, saudara. Anda bisa kerja di bank, Anda bisa kerja sebagai guru, Anda bisa kerja atau berkuliah di mana saja, tapi ingat, hidupmu telah dikhususkan bagi Tuhan. Spesial ketika Dia mati di atas Golgota, Dia telah bayar lunas hidup kita. Dan karena itu kita tidak bisa pakai hidup ini untuk hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Nah, jadi sekali lagi, bertambahnya umur itu berarti hidupmu makin dikhususkan untuk Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dikatakan, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa artinya, saudara-saudara? Nabi adalah seorang yang ditentukan Tuhan untuk berbicara mewakili Tuhan. Jadi kalau saya sebut nabi itu berada di tengah-tengah antara Allah dan manusia. Nabi berada di tengah-tengah. Nabi bicara mewakili umat kepada Tuhan. Dan juga lebih spesial, Nabi mewakili Tuhan untuk menyampaikan berita dari Tuhan kepada umatnya. Jadi saudara, apa artinya? Bahwa hidup ini harus dipakai untuk melayani. Nabi adalah seorang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan dan melayani umatnya. Mungkin kita bukan nabi dalam pengertian seorang pendeta. Mungkin kita bukan nabi dalam pengertian seorang pelayan khusus atau gembala sidang.
atau ketua majelis atau seorang hamba Allah yang dipanggil secara full time. Tetapi kita bisa ambil prinsip bahwa kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, berarti Tuhan mau kita makin hari pakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Jadi saudara, kalau Tuhan kasih umur panjang, bukan saudara pakai berleha-leha, menyenangkan dunia atau melakukan sesuatu bebas, kehidupanmu mau buat apa saja itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah kalau Tuhan kasih umur panjang, pakailah hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi. Satu waktu ada seorang anak muda yang diminta oleh pendetanya untuk melayani Tuhan. Dan ketika waktu itu dia berumur 18 tahun dan pendeta mengatakan, "Nyak, saya lihat talentamu luar biasa, main musiknya bagus, nyanyinya bagus. Bagaimana kalau kamu melayani Tuhan?" Lalu anak itu berkata, "Oh, tidak bisa Pak Pendeta, ini masa muda saya mau pakai cari uang, saya mau berfoya-foya karena ini masa muda." Oke. Setelah itu dia bilang, "Nanti kalau saya sudah menikah, saya akan melayani Tuhan." Dan singkat cerita dia menikah. Dan pendeta itu datang kepada dia dan berkata, "Ayo nak, melayani Tuhan." Dan dia berkata, "Aduh, saya masih sibuk, saya baru saja menikah. Nanti kalau saya sudah punya anak, saya akan pakai untuk melayani Tuhan." Dan singkat cerita juga begitu. Dia dapat anak, lalu pendeta itu datang dan menagih janjinya. "Nak, katanya kalau kamu sudah punya anak atau menikah, setelah punya anak kamu melayani Tuhan." Dia berkata, "Aduh, sabarlah Pak Pendeta, tunggulah anak-anak saya kuliah." Nah, setelah itu saudara, singkat cerita anaknya kuliah. Ketika pendeta itu berkata, "Pak, saat yang kau melayani Tuhan." Lalu dia berkata, "Aduh, sabar dulu Pak, saya masih tunggu kalau cucu saya lahir," saudara. Dan singkat cerita cucunya lahir. Dan satu ketika pendeta itu mendengar bahwa anak muda ini yang telah menjadi tua, sudah melahirkan, punya cucu ini sakit-sakitan dan sudah hampir mati di rumah sakit. Pendeta itu datang dan mengunjungi dia. Dan ketika pendeta itu masuk, dia membawa sekuntum bunga yang ditaruh di sebuah pot yang bagus sekali. Namun ketika dia masuk, orang ini menangis dan berkata, lalu pendeta itu berkata, "Masih ingat janji-janji untuk melayani Tuhan?" Lalu dalam keadaan sekarat, sudah tua renta, sudah tak berdaya. Lalu orang tua ini yang tadinya berjanji dari muda sampai tua hampir meninggal ini berkata, "Pak Pendeta, doakan saya mau melayani Tuhan." Tetapi ketika orang sakit ini melihat kenapa pendeta ini, dia bertanya, kenapa pendeta ini membawa sebuah pot yang berisi bunga, tapi bunga itu layu. Lalu pendeta itu berkata, "Saya kasih bunga ini untuk Anda." Dan dia agak tersinggung, dia berkata, "Pak Pendeta, walaupun saya sudah mau mati, tetapi kenapa Pak Pendeta kasih saya bunga di dalam pot dan bunga itu layu?" Dia berkata, "Demikian hidup Anda. Waktu Anda masih kuat, Anda harusnya beri hidup Anda bagi Tuhan. Tapi bayangkan, Anda memberi waktu dan hidupmu setelah engkau layu, alias sudah stroke, sudah sakit, hampir mati, baru engkau mau melayani Tuhan. Jangan sampai kita terlambat." Nah, demikian saudara, 3 hal. Kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, 1, pakai hidup ini, berhati-hati, harus hidup di jalan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kenal kita. Tapi yang kedua, Tuhan menetapkan kita untuk dikuduskan, dipisahkan. Artinya, pakai seluruh talentamu, bukan hanya untuk cari makan, cari pangkat, cari kedudukan, tapi pakailah hidupmu untuk dikhususkan juga bagi Tuhan. Dan yang terakhir, semakin Tuhan memberi kita umur panjang, pakai hidup ini untuk menjadi nabi, alias pakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Kiranya renungan ulang tahun ini memberkati kita, dan saya sebagai hamba Allah, saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang, mau menyampaikan sekali lagi selamat ulang tahun. Doa saya menyertai, Tuhan memberkati. Shalom, God bless you.